Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran tematik, yaitu di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi. Yang kedua, siswa mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Dan yang ketiga, siswa dapat mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Baik anak-anak semua, hari ini materi kita ada di subtema 1, pembelajaran 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Nah, materi yang pertama adalah membedakan panjang dan pendek bunyi. Nah, kita baca bersama-sama ya, anak-anak. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, dan ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, dan ada benda tak hidup. Roni dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Perhatikan panjang dan pendek bunyi. Nah, anak-anak, jadi di dunia ini ada dua kategori benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Contoh-contoh dari benda hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh benda tak hidup, contohnya misalkan ada rumah, sepeda, mobil, dan benda-benda lainnya yang tidak bisa bernafas dan tidak memerlukan makan dan minum ya. Kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu makhluk yang bisa bernafas, makanya disebut dengan makhluk hidup. Nah, sekarang anak-anak sering menggunakan topi di hari apa, anak-anak? Hari Senin ya, pas upacara bendera. Topi adalah benda tak hidup. Nah, mengapa dia dikatakan benda tak hidup? Karena topi itu adalah benda buatan manusia. Dan topi tentu saja tidak bisa bernafas ya. Jadi, makanya topi itu disebut dengan benda tak hidup. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Coba anak-anak nyanyikan bersama Miss Grace ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Topi Saya Bundar yang diciptakan oleh Pak Kasur. Ya, dengan memperhatikan ketukan. Kalau dia ketukannya pendek, dia ditandai dengan kotak yang pendek itu ya, yang persegi itu. Kemudian kalau ketukannya panjang, dia ditandai dengan kotak yang persegi panjang itu, yang lebih panjang kotaknya. Oke, anak-anak coba perhatikan liriknya dan tanda ketukan di bawahnya. Seperti ini contohnya Miss kasih tahu. Topi saya bundar. Nah, anak-anak perhatikan di kata topi saya bun. Nah, itu ketukannya pendek ya. Kalau yang tanda baca ketukannya yang lebih panjang, dia ketukannya panjang seperti bundar. Nah, itu lebih panjang dari kata yang di sampingnya, kata sebelumnya, karena ketukannya lebih pendek. Sekarang kita coba nyanyi bersama-sama dengan memperhatikan tanda ketukannya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, itu anak-anak. Nanti anak-anak coba perhatikan
Sambil bernyanyi, ketukannya yang mana pendek dan yang mana panjang. Nah, anak-anak, itulah tadi lagu Topi Saya Bundar. Anak-anak pasti bisa menyanyikannya ya. Nah, di setiap lagu itu memiliki ketukan yang berbeda-beda. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Tadi sudah Miss jelaskan ada 2 macam benda di dunia ini ya, ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup juga disebut dengan makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri benda hidup dan tak hidup berbeda. Sebelum mengetahui ciri benda, coba sebutkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang kamu ketahui. Nah, apa contohnya anak-anak? Misalkan benda hidup. Ya, ada ayam, anak-anak bisa menuliskan hewan ayam. Terus ada tanaman jahe, misalkan ya. Nah, terus kalau benda tak hidupnya, misalkan kursi atau meja. Nah, anak-anak bisa menuliskannya di buku modulnya ya. Kemudian perhatikan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Manusia, hewan, dan tanaman atau tumbuhan termasuk benda hidup. Ciri-ciri benda hidup: 1. Dapat bergerak sendiri. 2. Dapat bernafas. Yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat bergerak sendiri. Artinya manusia tidak butuh bantuan orang lain untuk menggerakkan tubuhnya. Hewan dan tumbuhan juga begitu ya. Yang kedua, bisa bernafas. Tentunya manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernafas ya Nana untuk melangsungkan kehidupannya. Kalau tidak bernafas, manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa mati. Kemudian memerlukan makanan dan air. Untuk bisa bergerak dan juga bisa bernafas, kita itu butuh makan dan minum ya, supaya ada tenaganya, ada energinya. Kemudian perhatikan di bawahnya, sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup: 1. Tidak dapat bergerak sendiri. Nah, ini ada tambahan kata tidak di depannya ya Nana. Yang kedua, tidak bernafas. Dan yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Maksudnya tidak dapat bergerak sendiri ini, misalkan ada mobil-mobilan. Nah, perhatikan mobil-mobilan ini. Kalau mobil-mobilannya tidak diisi baterai, apakah mobil-mobilannya bisa berjalan sendiri? Tentu tidak ya. Jadi mobil-mobilan atau mainan-mainan lainnya itu memerlukan baterai atau perlu di-charge dulu supaya bisa bergerak atau berjalan sendiri. Jadi dia itu memerlukan bantuan orang lain atau memerlukan bantuan manusia ya. Lalu mainan-mainan itu juga tidak bisa bernafas dan tidak memerlukan makanan dan air. Jadi anak-anak, mainan, sepeda, dan boneka itu termasuk benda tak hidup ya. Kemudian anak-anak perhatikan di sini ada keterampilan kinerja praktik, mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Tuliskan nama-nama benda yang ada di sekitarmu dalam kotak berikut sesuai kelompoknya. Nah, perhatikan di sini ada kotak benda hidup dan benda tak hidup. Jadi nanti tugas anak-anak adalah menuliskan 6 benda hidup dan 6 benda tak hidup di masing-masing kolom di sini ya. Jangan sampai salah menulis di kolom ini ya. Nanti anak-anak menuliskan misalnya kucing. Kucing anak-anak tulis di benda tak hidup. Nah, itu salah ya. Kalau kucing itu adalah benda hidup atau makhluk hidup. Ya, jadi anak-anak menuliskan di kolom benda hidup. Silahkan anak-anak mengerjakan tugas ini langsung di buku modulnya ya. Kemudian tugas selanjutnya yaitu ayo mengamati. Amati gambar berikut. Manakah yang termasuk makhluk hidup?
Manakah yang termasuk makhluk tak hidup? Tuliskan huruf H jika termasuk benda hidup dan tuliskan huruf T jika termasuk benda tak hidup. Tulis pada kotak yang tersedia. Nah, anak-anak, mari kita sekarang menuliskannya bersama-sama. Pertama, di sini ada gambar pohon. Pohon itu termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Iya, makhluk hidup ya. Kita tuliskan di sini huruf H. Kemudian di sini ada gambar burung. Burung ini termasuk makhluk hidup, benar sekali. Kemudian di sini gambar yang ketiga, gambar kursi. Kursi termasuk makhluk tidak hidup, jadi kita tuliskan huruf T. Kemudian di sini yang dilingkari manusia ya atau anak kecil. Anak kecil ini termasuk manusia juga. Nah, termasuk makhluk hidup ya. Jadi kita tuliskan H. Kemudian di sini ada bunga. Bunga termasuk benda atau makhluk hidup karena termasuk tumbuh-tumbuhan. Jadi kita tuliskan di sini huruf H. Kemudian gambar kucing. Kucing termasuk hewan ya. Jadi hewan itu adalah makhluk hidup. Kita tuliskan huruf H. Nah, anak-anak juga bisa menuliskannya langsung di buku modul ya. Kemudian kita lihat materi kita yang terakhir ada di mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang Garuda termasuk benda tak hidup. Coba perhatikan perisai pada burung Garuda. Nah, ini namanya perisai, anak-anak. Nah, dalam perisai itu terdapat lambang sila-sila Pancasila. Misalkan, lambang sila keempat. Nah, yang manakah termasuk lambang sila keempat? Iya, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Jadi yang ini ya, anak-anak. Lambang sila keempat. Saat berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat. Anak harus hafalkan ya. Dengan lambangnya yaitu kepala banteng. Perilaku lain yang sesuai dengan sila keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Yang kedua, menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah. Nah, jadi anak-anak, perlu anak-anak ketahui musyawarah itu sama artinya dengan rapat ya. Kalau anak-anak tahu misalkan orang tuanya anak-anak sedang rapat atau sedang meeting. Nah, itu sama artinya orang tua anak-anak melakukan musyawarah. Nah, kemudian sekarang anak-anak perhatikan ada ayo berlatih di halaman 5 di atas sini ya. Jadi, sekarang coba anak-anak kerjakan secara mandiri ayo berlatih di halaman 5. Kerjakan langsung saja di buku modulnya ya, anak-anak. Baik anak-anak, itulah materi kita di pembelajaran pertama di tema 7. Subtema 1 pembelajaran pertama. Jadi ada 2 tugas yang harus anak-anak kerjakan ya. Tugas yang pertama ada di keterampilan kinerja praktik di halaman 3. Nah, jadi anak-anak menuliskan benda hidup dan benda tak hidup pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian tugas anak-anak di halaman 5 yaitu mengerjakan ayo berlatih di halaman 5 ini ya. Nah, semua tugas ini anak-anak kerjakan langsung di buku modulnya. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Miss cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.